Dah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semuanya. Semoga Ananda dalam keadaan sehat sehingga dapat menjalankan aktivitas perkuliahan sebagaimana mestinya. Meskipun dalam kondisi kuliah daring, kita tetap berusaha untuk menjalankan semaksimal mungkin kegiatan perkuliahannya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran di pertemuan ketiga teknik pesawat radiologi ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang, saya izin share screen. Hari ini kita akan belajar tentang komponen utama dari pesawat Sinar X konvensional. Kemarin kita sudah bahas sekilas tentang pesawat Sinar X atau prinsip-prinsip dasar apa yang diperlukan untuk kita bisa memahami pesawat Sinar X. Nah, kita lanjutkan hari ini tentang apa saja komponen-komponen utama dari pesawat Sinar X. Nah, jadi pembelajaran apa yang akan kita capai hari ini itu adalah bagaimana Ananda mahasiswa itu bisa memahami komponen-komponen yang berkaitan dengan kelistrikannya yang akan digunakan untuk memahami prinsip kerja dari pesawat Sinar X. Nah, kenapa kita harus mempelajari ini? Kita lihat ini nanti akan poin-poinnya ya. Berarti yang akan berkaitan itu adalah ada jenis pesawat radiologinya apa, terus komponen pesawatnya apa, komponen utamanya apa, dan ada filter dan generator Sinar X. Nah, kenapa kita harus mempelajari ini? Sekarang coba bantu saya, siapa yang bisa menjelaskan apa perbedaan seorang fotografer dengan radiografer? Ada yang bisa? Ada yang bisa memberikan jawabannya? Fotografer, perbedaan antara fotografer dengan radiografer. Kita sama-sama tukang foto ya ini ya. Iya, Bu. Ya, Hego bisa jelaskan perbedaannya? Kira-kira kalau fotografer itu dia menghasilkan gambarannya berupa apa, kalau radiografer seperti apa? Kalau fotografer foto di luar tubuh. Oh iya, gambarannya yang dihasilkan. Nah, terima kasih, benar sekali ya, Hego. Ada yang punya pendapat yang lain? Salman, mungkin ada? Kalau radiografer pakai X-ray, kalau fotografer pakai cahaya langsung gitu. Ah iya, betul sekali. Jadi kedua tadi jawaban itu benar ya. Pertama, yang satu, kalau radiografer itu dia akan menghasilkan citra atau gambaran atau organ yang di dalam tubuh pasien. Sedangkan fotografer dia kita bisa hanya melihat yang tampak, yang tersembunyi itu tidak bisa ditampilkan gambarnya oleh fotografer. Nah, kenapa bisa? Kenapa kok bisa radiografer bisa memunculkan yang sinar X-nya organ tubuh pasien itu? Karena dia menggunakan sinar X. Dia tidak menggunakan cahaya tampak. Kalau kamera fotografer dia menggunakan kamera yang sinarnya itu adalah cahaya tampak. Nah, itulah kenapa kita harus penting memahami komponen-komponen utama dari pesawat sinar X karena berarti ada perbedaan komponen utama pada kamera yang digunakan oleh fotografer dengan komponen utama yang akan digunakan oleh radiografer. Karena tadi sinarnya saja, sumber sinarnya sudah berbeda.
Nah, itulah kenapa kita harus mempelajari komponen-komponen utama dari pesawat Sinar X. Kita lanjutkan. Nah, ini ada jenis-jenis pesawatnya. Ini pesawat Sinar X-nya, ada yang umum, ada yang yang mamografi. Nah, ada mahasiswa sudah ada yang pernah melihat pesawat konvensional ataupun mamografi ini, mungkin ada di rumah sakit atau saat di labor, ada yang sudah pernah melihat langsung? Sudah, Bu. Sudah. Kira-kira apa ya perbedaannya? Kenapa ada pesawatnya yang jenisnya konvensional, ada satu lagi tuh yang jenisnya yang mamografi. Nah, ini perbedaannya ini itu adalah tergantung kita mau menggambarkan apa. Kita mau menggambarkan citra payudara atau menggambarkan toraks atau menggambarkan ini citra kaki. Nah, itulah sebabnya kenapa ada perbedaan jenis pesawat radiologinya. Kita lanjutkan. Nah, ini Anda bisa mengamati di bagian komponen pesawat radiologi ini ada apa saja? Coba boleh bantu saya, Cafif. Cafif boleh bantu saya apa saja komponen-komponen pesawat komponen-komponen utama pada pesawat radiologi di sini yang terlihat? X-ray tube and housing, kolimator, lengan pesawat, meja pesawat, posisi kasus. Nah, iya, betul. Jadi di sini ada komponen utama, ada tabung Sinar X-nya, nanti tempat keluarnya, terus ada lengan pesawatnya ini, tempat relnya ini, terus ada meja pasiennya, sama nanti ada kaset. Nah, ini secara umum. Nah, fungsinya dari masing-masing komponen nanti dia berbeda-beda. Fungsi meja pasien, fungsi dari lengannya, fungsi dari tabung gantrinya ini nanti akan berbeda-beda. Nah, kita akan pelajari lebih detail. Coba diamati. Nah, sekarang ini yang tadi salah satu bagiannya ya, yang komponen utama. Di komponen utama ini, nah sekarang pertanyaan di komponen utama ini ada tabung vakum, ada katoda, anoda, dan ada filamen. Jadi di dalam tabungnya ini tuh tidak boleh ada udara. Nah sekarang pertanyaan kita, kenapa ya tidak boleh ada udara di dalam tabungnya? Ada yang tahu? Kenapa tidak boleh ada udara di dalam tabung Sinar X tersebut? Ada yang tahu? Kenapa ya dibuat vakum? Tidak boleh ada udara di dalam tabungnya. Ada? Supaya kan di dalam tabung Sinar X ini nanti itu akan ada elektron yang bergerak. Jadi kenapa dia dibuat vakum? Supaya tidak ada gerakan elektronnya itu tidak akan terhambat, tidak ada dia berinteraksi dengan partikel atau molekul udara. Jadi itu kenapa alasannya dibuat vakum. Nah, Financia bisa ulangi kenapa kita tujuannya dibuat vakum? Kenapa dibuat vakum? Kenapa tadi tabungnya dibuat vakum? Atau Salman bisa? Kenapa tabungnya dibikin vakum? Karena di dalamnya ada elektron.
ada udara di dalamnya, elektron itu akan berapa namanya? Berinteraksi, terhambat jalannya jadinya. Kalau ada pula udara di dalam itu terhambat jalannya, nanti berkurang energinya. Itu ya. Nah, kita lanjutkan sekarang ini ya komponen utamanya. Nah, kemarin ada istilahnya itu tempat katoda itu nanti ini akan menghasilkan arus. Menghasilkan arus. Kemarin arus satuannya apa? Kuat arus. Apa Gustiara? Ibu. Satuannya, Bu. Satuan kuat arus. Ampere. Ampere. Nanti di pesawat Sinar X kita akan sering menggunakan miliampere ya, jadi satuannya yang lebih kecil. Nah, supaya elektronnya bisa bergerak, kita harus memberikan beda potensial. Satuan tegangan kemarin apa? Volt, Ibu. Volt, ya, betul. Nah, kita lihat di sini gimana caranya ya terjadi peristiwa si produksi Sinar X di dalam tabungnya. Kita lihat. Semua ini ada video, nanti akan ada video dari peristiwa bagaimana menghasilkan Sinar X ini. Setelah nanti mengamati video, nanti saya meminta nanti saudara, rekan-rekan mahasiswa untuk menjelaskan apa yang dilihat dari videonya ya. Kita lihat dulu. On beam, and at the anode becomes a narrow, tightly aligned X-ray beam. This results in high spatial resolution. The large filament is just the opposite. The large filament creates a large, poorly aligned electron beam, and at the anode becomes a large, poorly aligned X-ray beam. And this results in much lower spatial resolution. But it's not all bad for the large filament. Because the large filament is so large, it can be used for large MA. This is important when imaging a large body part. The focusing cup is negatively charged, and so it repels the electrons and presses them back together in a tight electron stream. Why do we care about this? Because of spatial resolution. Rotating anodes and stationary anodes. Each anode type has advantages and disadvantages. Let's start by talking about stationary anodes. The anode is literally stationary, and so that electron beam is focused onto one small area on the anode. This also means that all of the heat is focused onto one small area on the anode. So what does that tell us about stationary anodes? The design is very simple, which is good. However, these anodes have very low heat capacity, which also means we can only use them for very low exposures. This just doesn't work for general radiography. So outside of dental X-ray machines, stationary anodes are not effective, spreading out those electrons over a much larger area and significantly in tray 2 for general radiography. Sudah, itu adalah video gimana cara menghasilkan Sinar X di tabungnya. Nah, kita coba kembali ke slide sebelumnya. Ada yang bisa membantu menjelaskan bagaimana tadi peristiwa untuk menghasilkan Sinar X di tabung Sinar X? Ada? Ada yang bersedia? Boleh mengajukan diri sebelum dipilih ya, ditunjuk. Ada yang bisa? Proses terjadinya Sinar X. Jadi ada berkas yang merah-merah ya. Berkas yang merah-merah itu kira-kira apa ya? Tadi kan ada berkas yang merah dari katoda menuju anoda ya. Iya, Bu. Ya. Nah, kira-kira itu apa itu berkas yang merah dari katoda menuju anoda? Ada yang tahu? Yang merah itu kira-kira berkas apa ya? Elektron. Oh, elektron. Benar. Siapa tadi yang menjawab? Alamsyah, Bu. Alamsyah. Terima kasih Alamsyah. Nah, benar ya. Jadi yang merah-merah tadi itu adalah berkas elektron. Jadi mereka geraknya berombongan.
Geraknya berombongan dari katoda ini menuju targetnya. Nah, berarti di katodanya ini tadi ada muncul gambar warna merah ya. Muncul gambar warna merah. Nah, itu muncul gambar warna merah artinya itu katodanya itu dalam keadaan panas. Setelah diberikan kuat arus. Berapa kuat arusnya tadi satuannya? Satuan kuat arus apa tadi? Miliampere. Miliampere. Jadi kita berikan 200 atau 300 miliampere, nanti panas dia keluar elektron. Nah, bergerak elektronnya itu dipercepat. Peristiwa apa kalau dipercepat itu? Peristiwa GLB atau GLBB? GLBB. Iya, GLBB. Iya, GLBB, peristiwa GLBB, elektronnya dipercepat. Nah, ini elektron itu jalannya tuh dipercepat. Terus tiba-tiba ada target yang menghalanginya. Berarti kan ini besar ya energinya, sama seperti kalau seandainya mobil dengan lajunya yang sangat kencang, terus tiba-tiba menabrak mobil yang di depannya yang dalam keadaan diam. Nah, apa yang terjadi kira-kira? Memantul. Ada yang memantul, ada yang bisa sampai mobil yang diamnya itu yang ditabrak itu hancur ya. Ada yang hancur, ada yang ini. Nah, kalau di tabung sinar X ini, karena target yang ditumbuknya itu tuh sangat kuat, berarti ini seolah-olah kita menabrak mobil yang terbuat atau dari baja yang kuat gitu ya. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Hanya panas aja yang timbul di targetnya ini. Nanti sisanya apa? Baru keluar sinar X. Baru keluar sinar X. Jadi saat elektronnya bergerak dipercepat dari katoda menuju anoda, kemudian nanti timbul panas, terus timbul sinar X. Nah, ada yang bisa membantu mengulangi dengan bahasanya sendiri bagaimana proses terjadinya sinar X? Silakan. Muhammad Ridho Sobian bisa? Bisa, Bu. Ya, silakan. Dikeraskan suaranya ya. Ya, Bu. Proses terjadinya sinar X, Bu, pada saat elektron bergerak bebas, Bu, melepaskan sebagian energi yang terjalin interaksi, Bu, dengan elektron lain yang mengorbit atau dengan inti atom. Terus? Atau nukleus. Itu. Terima kasih. Ada yang punya pendapat yang lain? Terima kasih Ridho Sobian. Tadi ada gerakan elektron. Ada lagi yang bisa membantu membahas, menyampaikan proses terjadinya sinar X dengan bahasanya sendiri? 20 juta. Atau udah? Ada yang bisa? Alamsyah bisa? Proses terjadinya sinar X itu Ya. Proses pantulan elektron dari dari katoda ke anoda yang membuat anoda panas sehingga terjadinya sinar X. Hampir tepat ya, tepat. Jadi itu adalah peristiwa bertumbuknya elektron dengan target. Jadi akhirnya tuh pada target terjadi panas dan nanti ada juga yang keluar sinar X-nya. Nah, sekarang pertanyaan saya berikutnya, kira-kira kalau dari mana ya kita menghasilkan elektron? Gimana katoda itu bisa menghasilkan elektron? Coba kita lihat di slide berikutnya. On beam. Maaf. And at the anode. Nah, ini. Di sini ini adalah potongan katodanya ya. Nah, ada di sini 300 mA sampai 600. Kira-kira itu menurut mahasiswa mana yang lebih banyak elektronnya akan keluar jika
diatur di kontrol panelnya itu kuat arusnya 300 atau 600 miliampere. 600 Bu. 600 miliampere. Terima kasih. Jadi makin tinggi kuat arusnya ini kita kasih ke katodanya, itu berarti akan makin panas nanti filamennya. Akan makin banyak muncul awan elektronnya. Jadi ini 600 miliampere itu akan lebih banyak dibandingkan yang 300 miliampere. Jadi berarti di katoda supaya terjadi elektron, kita berikan apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu jawab? Arus listrik. Kita berikan arus. Ya, kita berikan arus supaya dia panas filamennya. Kalau panas muncul awan apa? Awan Awan apa? Elektron. Awan elektron, betul. Dikeraskan suaranya ya, di awan elektron. Jadi makin tinggi kuat arusnya, maka nanti akan makin panas filamennya, makin banyak awan elektronnya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini untuk yang anoda. Kalau anodanya kan ini tadi ada di videonya ya, ada yang bergerak, ada yang berputar. Nah, kira-kira kalau seandainya keuntungannya itu mana yang akan lebih cepat rusak anoda kita jika kita menggunakan anoda yang tetap atau anoda yang berotasi? Tetap. Siapa tadi yang bantu jawab? Ami, Bu. Ami, terima kasih. Kenapa tetap? Karena dia tidak kayak yang rotasi kan bisa berputar gitu, Bu. Kalau yang tetap nih dia cuman di situ-situ aja, Bu. Oh ya, berarti yang ditembak elektronnya tempatnya sama terus gitu ya? Iya, Bu. Ya, ada lagi yang punya pendapat yang lain? Oh, Bu, menurut saya tak seperti itu, Bu. Ada? Silakan. Menurut Yeris, gimana? Menurut Yeris gimana? Yang tetap apa yang bergerak? Tetap, Bu. Yang tetap. Karena bisa berikan penjelasannya, alasannya? Karena tempat fokus tembakan elektronnya selalu tetap ya, gitu. Nah, kita lanjutkan. Ini untuk yang filternya, ini tujuannya, biasanya kita kalau memfilter tujuannya apa? Kita memfilter nih, kalau di kamera kita memfilter supaya apa? Cantik, Bu. Ya, supaya kita membatasi. Kalau yang di foto berarti kita batasi supaya hasil fotonya tuh jadinya tuh lebih cantik. Nah, ini membatasi sinar dia kalau yang filter. Nah, kita lanjutkan. Terus ini ada tadi kasetnya. Kemudian nanti ini ada generator sinar X-nya. Nah, jadi disimpulkan bahwasanya pada komponen utama pesawat sinar X ada yang bisa menyimpulkan ada apa saja tadi? Kita ulang. Di komponen pesawat sinar X ada yang bisa menjelaskan apa saja? Ada apa saja? Berarti sebuah pesawat sinar X itu ada apa saja di dalamnya? Ada katoda. Ada itu di dalam tabung sinar X di pesawatnya dulu. Ada yang membantu kan tadi ada pesawat sinar X. Udara. Terus Gas sampah udara. di komponen pesawatnya tadi pertama kali di pesawat sinar X Tabung. ada tabung. Ya, dengan betul. pesawat. Ada Generator. ada tabung, ada Ada kolimatornya, terus Iya, dengan pesawat. ada dengan pesawatnya. Terus ada apa lagi? Meja. Ada meja. Ya, terus ada apa lagi? Posisi kaset. Ada ini kaset ya. Nah, terus di dalam tabung sinar X baru ada tadi di dalam tabungnya. Ada katoda. Katoda. Ya. Ada anoda.
anoda, Tabung Terus? sinar tabung vakum. tabung vakum. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan lakukan kuis. Saya stop share ini dulu. Kita kuis, silahkan masuk saudara ke akun Edmodo-nya. Ke akun Edmodo-nya, saya akan buat aside-nya dari sekarang untuk kelas Edmodo. Sekarang sudah muncul, sudah terlihat di layar. sudah Bu. Ya, ini ada kuis, ada 2 pertanyaan kuisnya. Dan silakan bergabung. Jadi saya bisa pantau di sini siapa saja yang sudah melakukan proses dari mengakses kuisnya. Ini belum ada yang ini kelihatan dari sini akan terlihat siapa saja yang sudah. Oh, mohon maaf. Nah, kelas TPR-nya yang TPR 2021 ya. Sudah bergabung? Sudah ada yang bergabung pada kuisnya? Udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, kita lihat ini ya. Berarti ini baru siapa ini yang muncul? Ada Gustiara sudah melihat ininya, ada Nila, ada Prilia, ada Putri, ada Fahru Robi, ada Yeris. Nah, silakan dikerjakan Maaf Bu, kuisnya. saya belum bisa bergabung Bu. Oh iya, yang belum bisa karena sinyalnya diusahakan ini ya. Yang sudah silakan. Udah. Nah, kita nanti ini kan ya, yang kuisnya sudah diselesaikan. Kemudian pembelajaran hari ini tadi kita simpulkan, kita belajar tentang ada komponen utama dari pesawat Sinar X. Itu tadi sudah ada mahasiswa sudah mengetahui apa saja, tadi ada tabungnya, ada lengannya, terus ada meja pasien, ada kasetnya. Kemudian pada tabung itu ada komponen utamanya itu, kenapa kita pelajari komponen utama pada tabungnya? Karena itu menggambarkan proses terjadinya sinar X. Nah, nanti dari kuisnya itu bisa dilihat dari hasil Edmodo-nya itu kemana mahasiswa yang sudah memahami pembelajaran, capaian pembelajaran pada hari ini. Kita lanjutkan nanti di minggu depan, itu kita akan membahas tentang prinsip apa saja yang terjadi pada generator sinar X. Itu yang untuk di pertemuan minggu depannya. Terima kasih atas perhatian saudara. Untuk hari ini saya tutup dulu perkuliahannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.